Halo, Kak Iya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar, Kak? Gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya akhir-akhir ini Kobe sering hujan, siapa tahu masuk angin atau bagaimana. Alhamdulillah. Hujannya kayak di Bandung, Ri. Jadi, Kayak di jadi Bandung. oke lah. Oke. Terus gini, Kak, kan sekarang lagi pandemi nih di Mm. Jepang juga ya. Jadi gimana nih, Kak, kuliah S2 di Kobe University saat lagi pandemi seperti sekarang? Eh, Pengalaman baru sih ya, karena Iya, walaupun di Kobe, tapi maksudnya walaupun sama-sama di Kobe, tapi semuanya online kuliahnya. Iya kan ya, kamu juga kan? iya. Sama-sama. Jadi semuanya satu semester ini full online, nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu dosen-dosen juga, cuma pembelajaran tetap kondusif sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap-siap, Kak. Nah, sebelum membahas langsung ke beasiswa nih, Kak ya. Aku tuh sebenarnya penasaran, kenapa Kak Elia memutuskan menjadi tenaga pengajar di pedalaman Papua, Kak, di Kabupaten Pegunungan Bintang ya, Kak? Ah, ah. Kalau boleh, Kak, cerita sedikit dong pengalaman yang berkesan selama tinggal dan mengajar di pedalaman Papua. Sampai yang memberikan Kakak insight dan motivasi untuk mendapatkan beasiswa di Jepang, Kak. Aduh, berat Waduh, nih waduh, pertanyaannya. berat-berat. Ini langsung serius nih, Heri. Heeh, Oke, heeh. oke, baik, baik. Oh, Sebelumnya, terima kasih Ria atas kesempatannya juga dan teman-teman juga yang udah nonton. Mudah-mudahan bisa berbagi sedikit cerita ya. Aduh, grogi nih. Kalau ditanya tadi, hmm, kenapa kayak pingin apa namanya ngajar gitu ke pedalaman, ke Pegunungan hmm, Bintang. Sebenarnya simple sih karena pingin aja gitu. Karena waktu dulu hmm, tuh kayak ya udah pingin rasanya pingin banget. Saya kan hidup tinggal besar di Bandung terus, maksudnya di kota di Pulau Jawa. Pingin banget rasanya kayak gimana sih teman-teman kita di pedalaman di luar Jawa, gimana sih di wilayah yang tertinggal tuh. Terus kayak dan dari dulu pun saya seneng banget waktu kuliah gitu, waktu muda. Sekarangnya masih muda sih, waktu masih muda dong. dulu suka kegiatan bervolunteer gitu kayak ya organisasi atau bervolunteer karena ketika kayak bareng-bareng terjun di masyarakat berkegiatan sosial kayak gitu kayak rasa seneng aja gitu karena nggak cuma kayak diri saya sendiri aja yang seneng Hmm, tapi juga orang lain dan kayak ketika hmm, sama orang-orang apa namanya tuh yang saya dapat pengalaman baru di sana kayak lebih lebih seneng aja gitu. Jadi emang karena pernah ini itu salah satu impian saya juga gitu kayak ngajar. Dulu aja saya suka ngajar juga gitu kan anak-anak terus kayak ke pedalaman ke tempat yang jauh jauh gitu. Kenapa dan kebetulan pas saya lulus pun ada kesempatan itu kenapa nggak dicoba kayak gitu. Terus saya coba daftar salah satu program di yayasan di Indonesia. hmm. Terus akhirnya terpilih, keterima, akhirnya jadi sebetulnya pengajar muda gitu, jadi dilempar gitu Dilempar. ke tempat wilayah 3T karena kebetulan penempatannya di wilayah 3T tertinggal, terluar, terdepan Indonesia dan saya tinggal dan ngajar tinggal bersama masyarakat dan jadi kayak fasilitator pendidikan daerah istilahnya kayak gitu. Terus tadi Ada kalau pengalaman. pengalamannya banyak banget. Kayaknya kalau mau harus cerita pengalaman itu sesinya oh iya Nyawa. kayaknya nggak Kalau gitu cukup ada sih. satu apa dua gitu, Kak? Ya, eh, pengalaman banyak banget karena yang banyak belajar tuh sebenarnya saya sendiri. Maksudnya ketika Hmm, entah ya kalau saya waktu dulu di kampus saya di ITB nggak ada KKN secara wajib gitu. Cuma mungkin di kampus teman-teman yang lain ada KKN, ada kegiatan terjun ke masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau kami kayak bikin sendiri dan kayak ya udah berkegiatan bersama masyarakat sendiri kayak gitu dan apa tadi pengalaman di masyarakat tuh sangat uh, apa ya sangat berkesan gitu loh kalau saya rasakan banyak manfaatnya buat diri saya sendiri sebenarnya dibandingkan kata pengabdian tuh agak berat kayaknya ya kalau bagi oh saya ya. karena sebenarnya Hmm, iya kayak saya banyak banget yang belajar sebenarnya yang banyak dapat hmm, pembelajaran yang banyak
dapat pengalaman saya sendiri, pengalaman pertama banget yang paling berkesan tuh, kan tahu ya, maksudnya sudah berekspektasi bahwa aku akan akan ditempatkan di Pegunungan Bintang. Awalnya pun saya nggak tahu kayak, Pegunungan Bintang di mana kayak gitu. Coba ini saya tanya deh ke teman-teman kayak yang di sini yang ikut live atau enggak sama Ria, tahu nggak sih sebenarnya kalau Pegunungan Bintang ada satu kabupaten di Indonesia namanya Pegunungan Bintang kayak gitu. Enggak, Kak. Kemarin aja aku tahu. Atau misalkan saya disuruh nunjuk peta Indonesia, terus tunjuk satu titik di peta Indonesia itu, terus sebutin itu tuh di mana dan itu seperti apa lokasinya. Di situ orangnya kayak gimana, di situ kondisinya seperti apa, itu kayak gimana. Itu kalau saya sendiri sampai sekarang nih sebenarnya saya nggak tahu. Kalau misalnya disuruh nunjuk sih, ini di mana? Oh, baru tahu ada di sini. Itu sama halnya kayak saya waktu itu pun kayak, saya ditempatin di Pegunungan Bintang. Oh di mana itu? Pas dilihat, di Papua. Dilihat di peta, kalau coba teman-teman search gitu Pegunungan Bintang, dia di paling timur di badannya Papua, di paling timur yang berbatasan sama Papua Nugini. Di situ ada kabupaten yang aksesnya pun ke sana hanya via pesawat aja kayak gitu, hanya cuma pesawat. Jadi akses tuh jalan belum terbangun, akses Trans Papua itu belum jadi sampai sekarang sih, belum jadi juga. Jadi akses ke kabupaten hanya pesawat, dan dari kabupaten ke desa-desa ke tempat saya tinggal di desa saya pun itu harus jalan kaki. Dan yang kesan pertama, saya akan ditempatkan di wilayah 3T gitu. Tertinggal pas nyampe ke sana, ekspektasinya misalkan di sini ini kota, di sini misalkan desa. Terus ternyata pas ke sana kayak gini, kayak ternyata jauh di bawah ekspektasi. Jauh di bawah itu. Kayak di Indonesia ada wilayah kayak gini yang saya nggak punya listrik cuy gitu, kayak nggak punya sinyal, kayak nggak ada sinyal. Ya udah, kalau mau nelpon harus ke kota dulu, di desa nggak ada sinyal kayak gitu. Apalagi itu sinyal telepon ya, sinyal internet tuh udah pasti fix emang nggak ada waktu zaman saya waktu 2016 itu. Kayak kalau nggak salah sekarang dapat update kabar udah akses udah lumayan udah meningkat gitu. Itu nggak ada listrik, cuma pakai panel surya, solar panel gitu kan, untuk bantu penerangan waktu malam. Itu pun hanya beberapa jam aja. Air pun nggak ada distribusi air kayak gitu, nggak ada. Jadi saya kayak nampung air. Kita di tiap rumah pasti punya tong gitu buat nampung air hujan. Jadi memang kita untuk air minum hanya di air hujan kayak gitu. Terus kayak gitu. Itu pengalaman kayak ya gitu beda kayak, banget. gimana ya jelasinnya? Benar-benar. Cuma saya ada beberapa foto sih, mungkin saya bisa tunjukin ke teman-teman. Boleh dong, Kak. Boleh ya. Bentar ya. Bentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan ya. Mana ya yang sekolah tuh? Bentar. Iya, kayak ini bareng anak-anak gitu. Terus, ini kayak kelas. Terus, ya pakai kapur kayak gitu, papan tulis. Kayak anak-anak kayak upacara. Bahkan, maksudnya di sana pun, waktu kami datang, saya dan teman-teman datang, belum biasa upacara bendera gitu. Cuma, itu pemandangannya keren banget, Ri. Maksudnya, Ya Allah. Indonesia emang secantik itu sih, kayak, maksudnya ya zaman sekarang mungkin ngelihat ini bisa di internet di mana ya, tapi ketika lihat langsung dan tinggal langsung di situ itu benar-benar beda. Gitu. Beda. Ini sekolah, ini salah satu sekolah di desa sih, tapi bukan sekolah saya. Kayak jalan dari desa ke sekolahnya gitu. Dan memang dikelilingin kayak gunung-gunung. Ini ada salah satu sekolah juga di desa. Di sana masak juga pakai kayu bakar itu. Dan memang kalau ke desa harus kayak jalan kaki berjam-jam gitu. Kalau saya jalan kaki
cuma ya 1,5 jam sampai 2 jam lah gitu, masih masih oke. Tapi ada teman-teman yang jauh jalan kaki lebih sulit kayak gitu, kayak ya itu jalan kayak dari sana terus kayak ke desa di sini gitu, itu hanya untuk kayak sekolah gitu. Nah ini kondisi kelas saya gitu. Ini kelas saya, mana lagi ya? Nah ini sekolah, ini ruang guru sama kelas. Nah ini kelas, nah ini sekolah saya, ini kayak gedung ini ke ruang kelas kayak gitu, kayak oh ya, oh Wah, ini maksudnya oh gitu, kayak oh pengalaman, kayak wah kalau ditanya pengalaman eh, apa ya, gimana? banyak banyak nih, nggak Banyak. akan habis ya kita Yang paling cerita tapi itu sih bahwa tentang maksudnya experience di sana dan kayak pengalaman di sana kayak ya mungkin dan kondisi saya ya apa namanya, saya nggak alhamdulillah, maksudnya sekolah saya waktu dulu di kota kayak gitu. Nah dan pengalamannya maksudnya saya kayak lebih tersentil juga gitu, kayak banyak banget kan hal-hal yang bisa lebih kita syukurin kayak gitu. Banyak sebenarnya hal yang ketika kita mendapatkan sesuatu lebih dan ada orang lain yang belum mendapatkan itu, ketika kita berbagi hal itu lebih lebih ada bermakna apa ya, seperti itu ya, Kak. bermanfaat kayak gitu. Gitu. Gitu kalau pengalaman itu, dan kayak gimana kayak pentingnya infrastruktur, kayak oh seenggak ada jalan itu tuh sesusah itu ya, karena ya itu tadi harus gendong-gendong tas carrier tiap dari kota ke desa buat kayak ngangkut bawa beras gitu, atau beli minyak goreng kayak gitu gitu. Kakak kan maaf kan nanya juga nih, kan kakak lulusan kan ITB, apa jurusannya dulu tuh teknik sipil. Nah, kakak ke Papua melihat infrastruktur di sana, dan itu gimana sih kesan kakak? Terus kalau ada yang memotivasi kakak buat akhirnya aku pengen kuliah ke luar negeri nih gitu, kalau ada cerita seperti itu boleh dibagi dengan kami nggak, Kak? Sulit-sulit ya pertanyaannya. Ini ya sih, maksudnya itu terasa banget memang kayak oh waktu di kuliah belajar kayak sipil, oke, desain gitu, desain jalan, desain bangunan kayak gitu, jembatan, tapi ya udah desain aja. Terus pas terjun ke lapangan, oh ternyata bermakna ini gitu, apa yang misalkan yang dibangun para engineer atau enggak para apa namanya, yang ngebangun infrastruktur untuk suatu kemajuan suatu daerah, dan gimana buat ngembangin entah perekonomian, entah memang dari tertinggal menuju berkembang tuh sangat dibutuhkan, maksudnya akses infrastruktur. Tapi di satu sisi juga saya menemukan juga banyak sekali kayak maksudnya infrastruktur, atau misalkan kayak rumah sakit atau enggak puskesmas pembantu yang tidak yang secara fisik ada tapi fungsinya tidak terjalankan kayak gitu, kayak oh kenapa gitu kan, kayak sayang banget, kayak capek-capek saya kayak dalam hati, ya ampun capek-capek gue maksudnya orang yang desain ini ngebangun, ngedesain, ngitung kayak gitu istilahnya ya, tapi terus di lapangan nggak kepake. Pas dicari tahu, dipikir oh ya karena orang-orang di sana, komunitas misalnya masyarakat belum memahami secara maksimal sebenarnya fungsi dari bangunan itu sendiri apa, fungsi dibangunnya infrastruktur itu apa gitu, manfaatinnya kayak gimana. Jadi itu pun yang kayak ngebuat saya mungkin kayak sebenarnya selain dibutuhkannya kayak pemahaman akan infrastruktur, maksudnya secara fisik kayak gitu, tapi juga perlu adanya pemahaman dari kita sendiri atau masyarakat untuk bisa memaksimalkan dari fungsi fisik bangunan atau infrastruktur itu sendiri kayak gitu. Caranya dengan apa ya, dengan pendidikan masyarakatnya, dengan ya mendeliver tujuan pembangunannya, pemahamannya kayak gitu, lebih ke softnya lah, non fisiknya gitu. Itu maksudnya itu sangat penting gitu. Itu juga yang ngebuat kenapa sekarang saya ngambilnya mungkin lebih ke social science-nya dibandingkan ke engineering-nya gitu. Secara garis besar itu ya. Mantap Kak.
pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Kan dari pengabdian Kakak yang setahun 2 tahun ya Kak? Setahun. Setahun ya. Setahun ini apakah ada hal-hal teknis atau skill yang membantu Kakak dalam proses mendapatkan universitas di Jepang atau beasiswa itu sendiri? Kalau ada skill atau hal-hal teknis yang akhirnya dari pengalaman ini akhirnya bisa membantu Kakak gitu buat mendapatkan beasiswa ini. Kalau boleh dibagi dengan kami Kak. Sangat membantu. Maksudnya mungkin kelihatannya sepele ya, cuma kalau bagi diri saya sendiri sangat terbantu. Proses kayak pengalaman saya ada di masyarakat kayak gitu, proses bervolunteer, proses kayak berinteraksi dengan orang-orang kayak gitu. Yang pertama adalah kayak ngebangun resilience gitu, ketangguhan, resiliensi diri saya sendiri. Kayak mungkin ini lebih bukan knowledge ya, tapi ya lebih skill pribadi itu terlatih karena gimana kita ketika kita di posisi terburuk atau enggak tersulit, kita bisa mencari solusi dan bisa terus bertahan dan tetap mencapai hasil. Nah, itu mindset dan mental seperti itu tuh terbentuk, jujur itu sangat terbentuk saya waktu di penempatan, waktu di Pegunungan Bintang itu. Gimana kalau dulu mungkin bertahan hidup, menjadi guru, menjadi penggerak daerah dan sebagainya. Terus di sini posisinya saya harus apply beasiswa yang mungkin nggak susah kali ya, kayak maksudnya gagal berkali-kali itu sempat saya alami kayak gitu. Dan proses kayak beasiswa persyaratan kan perintilan tapi banyak ya, kayak benar-benar detail kayak gitu. Dan maksudnya itu hal kecil kayak ini ditempel di sebelah kiri atas kayak gitu, tulisan ini kayak gitu, atau enggak foto ukuran segini, atau enggak banyak persiapan hal lainnya yang memang proses persiapannya juga, proses persiapan beasiswa cukup panjang, setahun atau lebih kayak gitu kan. Kalau untuk saya sendiri pun setahun lebih untuk proses. Dan skill resilience itu sangat membantu saya pada proses pendaftaran beasiswa. Selain pada proses pendaftaran beasiswa juga pada saat belajar di sini. Jadi kayak habis daftar nih beasiswa terus keterima, alhamdulillah, terus sekolah, kayak itu bukan akhir tapi itu awal segalanya gitu. Dari habis dapat sekolah itu tuh kayak sekolah awal dari segalanya, banyak kayak tantangan baru, kayak ya beradaptasi baru kayak gitu, gimana adaptability kita, resiliensi kita, gimana kita tetap kayak memberikan maksudnya standar yang baik, tapi walaupun kita di negeri orang, kita bersaing dengan student dari negara lain, tapi kita tetap maksimal, kita tetap seimbang juga sekolah dan hidup di tempat orang. Maksudnya itu hal yang bagi saya pribadi ya itu nggak mudah juga, jadi itu sangat membantu kayak gitu. Dan gimana berkomunikasi, kayak proses pendaftaran kan kayak kita minta letter of recommendation gitu kan, atau enggak letter of consent ke sensei sini, atau enggak rekomendasi profesor kita dulu pas di Indonesia itu kan, gimana komunikasi kita terlatih ya, terbiasa karena itu kayak pengalaman di masyarakat, pengabdian kayak gitu. Terus kayak gimana mindset kita terbentuk kayak dari suatu permasalahan entah di masyarakat atau enggak di bidang kita yang secara spesifik, gimana itu lebih kayak grassroots understanding, gimana lebih itu solusinya lebih berbasar akar rumput. Kayak itu, gimana solusinya ya emang benar bisa membantu masyarakat kayak gitu sih. Itu kerasa banget. Cukup menjawab nggak ya? Atau iya, cukup banget Kak. Ini aku sebenarnya belajar dari Kakak ini apa ya Kak? Kan aku S1 di Jepang juga ya Kak. Jadi kita tuh nggak ada KKN di sini. Bisa sih internship di perusahaan Jepang, tapi kalau kayak pengabdian masyarakat, kalau kita nggak milih buat melakukan itu, kita nggak ada pengalaman sama sekali. Nah, yang menurut aku tuh berbeda dengan aku, yang Kakak kelebihan yang Kakak miliki itu, Kakak pergi ke masyarakat langsung. Kakak lihat bahwa ternyata di masyarakat itu ada masalah seperti ini, seperti yang Kakak jelaskan tentang infrastruktur di Papua, bahwa banyak ada fisiknya, tapi sebenarnya masyarakatnya belum mengerti, paham benar bahwa
fungsi bangunan infrastruktur ini seperti apa kayak gitu Kak. Nah dari itu Kakak dapat insight, akhirnya motivasi Kakak untuk dapat untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri. Dan itu menurut aku tuh proses yang yang sangat penting Kak. Karena kan kalau di Indonesia juga banyak teman-teman yang KKN dulu baru lulus kan ya Kak. Jadi mungkin bisa kalau dari akunya ya Kak mendengar dari cerita Kakak, teman-teman yang di Indonesia yang pernah ada pengalaman KKN-nya tuh mungkin bisa melihat apa sih yang terjadi di masyarakat di Indonesia, terus apa sih yang bisa kita lakukan, dan kalau dari pengalaman tersebut menciptakan misi atau motivasi, akhirnya itu nanti akan mendorong kita mendapatkan benar-benar mendapatkan beasiswa itu sendiri, karena lebih meyakinkan gitu loh saat mendaftar beasiswanya. Aku loh pernah ada di masyarakat terjadi seperti ini gitu loh. Jadi dari pengalaman Kakak tuh yang beda sama aku tuh seperti itu Kak, karena aku nggak ada pengalaman KKN di masyarakat ya, karena satunya di sini. Jadi menurut aku tuh aku belajar banyak dari situ sih ke Kak Elia. Benar-benar. Arigatou gozaimasu. Pengalaman juga mungkin banyak bentuknya ya, kayak nggak cuma benar-benar. kayak cuma ikut kayak saya program benar-benar di program mengajar kayak gitu, atau enggak ada ya bisa ada yang entah kita ya bikin sendiri atau apapun, pokoknya banyak lah caranya pengalaman bervolunteer dan terjun ke masyarakat. Jadi nggak usah khawatir sih, dan ya itu pengalaman yang harus dicoba sih kalau menurut saya, mumpung masih muda. Untuk teman-teman mungkin yang masih banyak waktu, banyak cari pengalaman banyak mengenal Indonesia lebih dalam, menarik sih gitu. Iya, kan aku juga kadang gitu loh Kak, ditanya kan 17 tahun di kampung ya, di Sinjai ya, jadi taunya tuh cuma Sinjai. Pernah lewat di Jakarta doang gitu, tapi nggak pernah benar-benar berada di tempat lain di Indonesia. Jadi kalau ditanya soal Indonesia tuh aku cuma bisa menjelaskan tentang daerah asalku saja gitu, karena nggak ada pengalaman di tempat lain. Menurutku nih melihat banyak tempat di Indonesia tuh penting banget sih menurut aku. Jalan-jalan ini benar-benar. Nah, next nih Kak. Aku mau menanyakan tentang langsung tentang ke beasiswanya nih Kak. Beasiswa ADB JSP. Ini alur proses mendaftar beasiswa ini gimana Kak? Oke. Salah satu hal, menyinggung sedikit ya tadi, kayak mau balik lagi juga, salah satu hal yang bermanfaat lagi dari pengalaman saya sebelumnya adalah pengalaman itu termasukkan dalam pengalaman kerja saya, dan salah satu syarat di beasiswa juga, mungkin beberapa beasiswa yang nggak cuma EDB JSP itu adalah pengalaman kerja minimal berapa tahun. Kalau EDB JSP minimal 2 tahun, dan juga ada yang beberapa beasiswa yang sangat meng-highlight, maksudnya tadi yang Ria sempat bahas juga, di masyarakat seperti apa, kayak berkontribusi atau berkegiatan di masyarakat seperti apa, itu jadi sangat bermanfaat ya untuk hal persiapan. Dan kalau dari persyaratannya, mungkin saya akan coba tunjukin ini, kayak gimana sih kayak daftar EDB JSP, maksudnya dapat tahu informasi EDB JSP di Kobe University khususnya ya. Kita coba buka. Nah, mungkin kalau ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oh, kelihatan Google. Oh, dari Google ya Kak? Siap. Dari Google. Nah, misalkan nih, teman-teman di Google cari aja G6, karena di Kobe University sendiri, EDB JSP berafiliasi dengan Graduate School G6. Graduate School. GSICS gitu ya. Graduate School of International Corporation Studies ini. Nah, ketemu kan nih, diklik, langsung lah nanti dari home-nya langsung klik aja ke prospective students. Nah, di situ langsung ada application guideline. Di sini teman-teman nggak cuma yang mau daftar via EDB JSP, tapi juga program lain yang ada di G6. Ada master course, ada doctoral course, ada juga research student. Untuk saya sendiri adalah program master course dengan beasiswa ASEAN Development Bank Japan Scholarship Program kayak gitu. Di sini ada dia memberikan informasi apakah tahun ini kayak buka atau enggak, timelinenya kapan, deadline-nya kapan, dan
kayak ada requirement-nya tahun 2020 seperti apa, form pendaftarannya seperti apa kayak gitu. Untuk syaratnya sendiri, oh ya, untuk di G6 sendiri, Graduate School of International Studies, fokus programnya tuh nggak cuma bidang saya ya, manajemen bencana, tapi juga manajemen bencana ini masuk ke bagian international studies gitu. Ada juga economic studies, ada juga policy, ada juga apa lagi sih? Ada juga politik and law studies kayak gitu kan, development. Nah, syaratnya kalau untuk syarat untuk si ADB GSP di Kobe University ini sendiri, ketika kita mendaftar, kita harus memenuhi syarat pendaftaran kampus dan juga pendaftaran beasiswa. Kampusnya kampus Kobe University, beasiswanya ADB GSP. Jadi kita harus memenuhi persyaratan yang ada di panduan ini. Kayak syarat utamanya tuh application form, transkrip biasalah. Terus ijazah, riset proposal ini sangat penting sesuai dengan bidang kita. Terus letter of recommendation ini dari profesor kita di Indonesia. Letter of consent adalah nanti calon academic advisor kita di Jepang atau di Kobe University ini. List dari sensei yang mungkin bisa diketahui, ini ada informasi teaching staff yang ada di G6. Kita bisa tahu kita mau ke sensei yang mana. Untuk minta letter of consent tinggal menghubungi, pilih yang sesuai dengan bidang kita. Kalau saya di sini di disaster risk management gitu. Terus bayar application fee, terus nanti paspor, kemampuan bahasa Inggris, dan juga ada syarat khusus untuk ASEAN Development Bank Japan Scholarship Program ini. Ada tambahannya, yaitu harus tadi pengalaman kerja, harus berwarga negara sesuai dengan negara yang berafiliasi dengan ADB, juga salah satunya Indonesia, dan listnya ada di webnya ADB. Terus juga ya sudah harus S1, harus ada pengalaman kerja, nah at least 2 years of full-time professional work experience gitu. Berusia kurang dari 35 tahun, dan kita harus tinggal, sebelum apply itu harus tinggal di Indonesia gitu, harus tinggal di negara asal. Persyaratan tambahannya paling mengisi ini form aplikasi, terus ada sertifikat income dari keluarga kita dan kita, terus riset proposal, letter of consent itu, dan application fee kayak gitu. Jadi kalau secara umum persyaratannya hampir mirip dengan beasiswa Jepang lainnya, cuma tambahannya ada pengalaman kerja, pengalaman kerja, terus kayak surat keterangan memang experience kerja kita itu, terus sama certificate of income kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi ini kan untuk Kobe University. Jadi mungkin di universitas Jepang lainnya itu mungkin ada yang perbedaan gitu ya Kak. Benar. Ada. Jadi kalau di ADB sendiri saya coba tunjukin ya. Kayak di webnya ADB, di webnya ADB ini khusus nanti klik kayak di scholarship program, dia kayak menjelaskan dia ada negara-negara mana aja yang bisa kerjasama, dan ada participating academic institution-nya. Jadi tiap negara ada spesifikasinya kayak gitu. Karena saya program JSP di Jepang, jadi ya Jepang di sini ada list institution-nya. Jadi teman-teman mungkin kalau nggak yang mau di Kobe University, ada yang lebih cocok di kampus lain, bisa lihat ADB ada di kampus mana aja di sini gitu. Dan tiap kampus memiliki spesifikasi persyaratan yang berbeda. Yang saya mungkin sharing hari ini itu fokus di Kobe University gitu, di G6 Kobe University gitu. Naruhodo. Mantap Kak. Nah,
ini kan ada pertanyaan. Oh iya, sebentar, pertanyaannya nanti kita bahas di menit terakhir ya, Siap-siap. 10 menit terakhir atau 20 menit Oke. terakhir. Next nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Kan aku juga waktu daftar Max itu yang susah kan nyari apa ya, letter of consent dari calon dosen pembimbing nih Kak. Ini kalau bagaimana sih caranya Kak Elia bisa meyakinkan dosen pembimbing Kakak untuk menerima Kakak masuk ke Kobe University Kak? Itu memang proses mencari sensei itu pasti tiap orang punya ceritanya masing-masing ya, dan memang apalagi maksudnya kalau yang belum punya kenalan, belum punya koneksi itu sangat menantang karena ya kita harus cari sendiri sensei itu gitu, sensei yang mau Yang kita tuju sesuai. itu, yang Benar-benar. sesuai dengan kita kayak gitu. Carinya Benar-benar. gimana ya, Google lah cari gitu, karena maksudnya dulu ya dari dulu, maksudnya dulu awal saya kayak cari ke kampus mana, oh yang unggul di bidang manajemen bencana kampus ini dan ini gitu. Senseinya lihat mana, di situ biasanya dia ada di lab, dia di bawah lab apa gitu, apakah itu cocok dengan kita. Terus kayak oh misalkan saya lihat di lab saya apa safety and security gitu, lab, terus kita lihat klik nanti di situ ada sensei banyak, lihat mana yang sesuai dengan bidang riset kita, keminatan kita. Saya misalkan di disaster risk management, oh ke sensei ini, sensei A ini kayak gitu. Terus barulah di situ misalkan tahu oh, saya pengen ke sensei A, cari emailnya, cari aja Google, entah lihat di ResearchGate, entah di penelitian dia atau dimanapun, Atau biasanya kan di di situ ada academic emailnya, atau di academic office itu email aja. Kalau di G6 sendiri, di ADB sendiri, list senseinya ada dan emailnya juga bisa ditanya, maksudnya bisa diakses, bisa di email, kita bisa email langsung dan email lah sensei tersebut gitu. Dan proses pencarian sensei ini memang panjang. Kalau saya sendiri setahun lebih karena udah tolak nggak dapet, akhirnya dapat ke sensei yang sekarang menjadi sensei saya. Itu proses tersendiri. Mungkin kalau saya nggak ada apa resilience saya kurang, mungkin saya udah menyerah dulu gitu, dan mungkin sekarang saya baru ditolak tapi sekali karena ya udah emang udah bisa gitu. udah kayaknya kampus ini udah sensei ini udah sampai akhirnya dapat yang sekarang. Memang itu proses panjang sih, dan ya jangan menyerah lah. Dan ngaruh juga riset proposal kita kayak gitu, karena maksudnya kita pun ke sensei mengirimkan selain email kan juga ngirimin apa namanya tuh riset proposal kita, CV kayak gitu kan, untuk mengenalkan diri, karena kan beliau kayak siapa gitu, tiba-tiba ngemail minta jadi murid gitu kan. Nah kita menjelaskan itu dan riset proposal kita maksudnya menarik ataupun bermanfaat juga, itu sangat baik sih gitu. Jadi memang ya tadi pengalaman, balik lagi kayak pengalaman kita sebelum-sebelumnya kayak membentuk pola pikir dan mensolusikan apa yang ada di lapangan tuh, itu membantu juga pada proses pembuatan itu riset proposal gitu, yang mungkin akan di ACC Sensei. Naruto. Terus satu lagi nih Kak, ini kok Kobe University sih Kak? Pilihnya disaster management, kok Kobe University sih milihnya Kak? Selain panjang tadi cerita ya, iya. salah satunya juga kenapa Kobe University adalah maksudnya selain sebelum-sebelumnya saya cari kampus yang lain, ada kampus yang lain. Tapi salah satu pilihan juga ada Kobe University, karena di Kobe sendiri dulu tahun 95 sempat ada gempa besar kayak gitu, dan itu pun yang menginisiasi adanya apa namanya Hyogo framework kayak gitu untuk disaster risk reduction gitu. Dan selanjutnya setelah itu 2011 kan di Tohoku jadi Sendai framework dan seterusnya. Dan maksudnya Kobe secara khusus punya experience dan punya pembelajaran dari bencana yang mereka alami itu sangat banyak. Jadi itu seksi sih kalau menurut saya pribadi ya, yang di bidang saya. Dan di Kobe sendiri banyak institusi-institusi internasional di bidang bencana yang ada base-nya di sini gitu. Gitu ya Kak. Oh, terus aku juga penasaran sebenarnya nih Kak. Sekarang kan Kak dulu dari teknik sipil akhirnya mengambil disaster management. Bagaimana
menurut Kak Elia hal yang bisa dipelajari dari disaster risk management yang ada di Jepang, Kak, yang bisa Indonesia pelajari gitu, Kak? Banyak banget, banyak banget. Tapi sebenarnya saling belajar sih, karena Indonesia pun menurut saya unggul, punya banyak pembelajaran yang Jepang pun belajar, Jepang pun punya pembelajaran yang Indonesia belajar. Kayak salah satunya kayak community based, ternyata ya di Jepang pun untuk pengarustamaan terhadap wawasan kebencanaan, kesiapsiagaan tuh dimulai dari komunitas gitu, berbasis komunitas kayak gitu. Dan ya di Indonesia pun itu menjadi salah satu strategi yang terus dikembangkan di Indonesia. Nah, apa tadi pertanyaannya? Yang bisa dipelajari. Nah, dan tapi yang membuat saya kagum adalah kayak bencana di sini tuh menjadi kehidupan maksudnya memang biasa di kehidupan sehari-hari. Dan maksudnya bukan tiap hari, bukan bencana terus ya, tapi maksudnya kayak kesadaran akan kesiapsiagaan terhadap bencana tuh mereka sadari, dan pendidikan itu ditanamkan dari kecil, jadi kita sampai besar tuh emang kayak ya udah itu bagian dari lifestyle kita, bahwa memang kita harus siap siaga, bahwa memang rumah kita harus tahan gempa, bahwa memang siap siaga, bahwa ketika dapat informasi bencana gini-gini, oke, kita tahu apa yang harus dilakukan. Itu sih yang mungkin masih perlu Indonesia terus menjadi PR, dan masih terus kita ya sama-sama harus menjadi concern kita, bahwa maksudnya bencana bukan sesuatu lagi yang menakutkan, tapi memang ya kita persiapkan aja. Kita emang nggak bisa mencegahnya, tapi kita bisa bersiap siaga untuk mengurangi resikonya kayak gitu. Iya benar. Gitu. Ya, dan kayak juga mulai dari pendidikan, balik lagi tuh mulai dari pendidikannya, mulai dari kecil, dan ya harus merata kayak gitu sih. Iya benar-benar, Kak. Aku juga tuh setuju bahwa pendidikan disaster risk management di Indonesia tuh perlu ditingkatkan, bukan pendidikan sih. Jadi kebiasaan untuk mempersiapkan diri terhadap bencana itu penting banget, karena itu mungkin bukan itu lebih kayak ke investasi gitu ya, Kak. Kalau seakan-akan kita tanpa ada DRM, tanpa ada disaster risk management, kemungkinan kerugian dan mungkin orang yang terdampak bencananya mungkin akan lebih tinggi. Tapi kalau ada disaster risk management-nya itu dampak buruknya bisa menjadi lebih landai gitu loh, Kak. Jadi menurut aku juga penting banget sih sekarang Indonesia mulai memperhatikan jurusan disaster risk management ini, Kak, gitu. Mantap Kak. Jadi next lagi nih, Kak. Tentang kesan Kak Elia nih. Kan udah dari September ini ya, Kak, September tahun lalu datang ke Jepang ya, Kak. Gimana, Kak, ada pengalaman menarik selama belajar di Jepang nggak, Kak? Banyak ya. Banyak. Satu, Kak. Apa ya? Yang ini sih kerasa kebandingin tuh, ini simple ya. Ini bukan paling menarik, cuma ini keinget aja gitu. Kayak di sini saya masak, karena saya masak sendiri juga kan. Di sini pakai kompor listrik, kayak tinggal net tombol pencet terus matang gitu kan, nggak usah nyalain api gitu. Saya suka kayak mikir, ya ampun, anak-anak murid saya maksudnya di desa masih pakai kayu bakar. Maksudnya saya langsung keinget gitu, ya ampun, dulu saya mau makan susah banget, kayak harus nyalain kayu bakar. Apalagi nggak bisa nyalain kayu bakar gitu, kayak berjam-jam sendiri nyalain kayu bakar, terus baru cuma masak air doang berapa jam, masak ubi rebus doang berapa jam, terus kayak di sini kayak net pencet, terus kayak oke, duduk, ditinggal, terus ngerjain tugas yang lain, terus kayak maksudnya praktis, kayak teknologi, Pak, memang sih ini negara maju. Dan maksudnya di balik dunia yang di sini, jadi keinget, ada juga sisi yang lain gitu, di belahan dunia yang lain kayak gitu. Terus yang berkesan juga di sini pekerja keras orang-orangnya, maksudnya terus benar-benar tepat waktu, tekun, terus kayak tersistem semua, dan memang ya negara maju sih, jadi mindsetnya pun, pemikirannya pun sudah maju. Itu sih
yang itu yang terasa. Yang berkesan selama ini. Oh gitu ya, benar-benar. Yang Aku juga berkesan. Kalau Ria, mungkin kalau aku lah, aku ya sebenarnya pas datang di Jepang kan 2012 ya Kak. Waktu itu baru lulus SMA. Dan oh ya, yang berhubungan sama disaster risk management sih. Jadi waktu di Shinja itu dulu nggak pernah ada, ya kalau ada pernah ada banjir bandang tahun berapa ya, banjir bandang di Shinjai. Tapi banjir di Shinjai itu kita nggak pernah, ya gitu. Jadi evakuasi seadanya ke rumah tetangga, ke rumah kenalan gitu kan. Tapi di sini tuh kalau udah kayaknya mau banjir itu udah ada kayak level 3, level berapa. Jadi udah di HP kita tuh udah terkirim pesan, udah level ini loh bahayanya, segera mengungsi gitu kan. Itu yang menjadi perbedaan besar banget sih selama di Jepang. Terus kan di sini juga setiap tahun ada pelatihan evakuasi gitu ya Kak. Jadi seakan apa ya, drill apa sih namanya Kak? Drill. Jadi evacuation drill. Ada evacuation drill. Jadi seakan-akan ada bencana, kita terus pura-pura di bawah di bawah meja, tunduk di bawah meja, terus akhirnya kita dibawa ke tempat yang lebih aman. Di sana kita dibagikan makanan, dibagiin beneran loh makanannya. Dibagiin beneran makanannya, dapat ikan kaleng, dapat roti. Terus akhirnya setelah itu kita pulang deh gitu. Ternyata yang hal-hal yang dibiasakan seperti itu menurut aku tuh wah penting banget buat kita pelajari gitu kan. Iya. Sepakat. Setuju. Sepakat. Benar-benar sepakat. Banyak banget emang yang berkesan dan dipelajari di sini. Maksudnya dan sebenarnya maksudnya kalau saya balik lagi mikir, ya maksudnya ini simple, hanya maksudnya dalam artian ya maksudnya sesimpel, maksudnya nggak perlu butuh teknologi yang sulit, tapi kayak sesimpel evacuation drill tapi rutin gitu. Terus kayak emergency alert, maksudnya pengumuman darurat tapi dibagikan ke masyarakat. Itu simple. Itu di sini udah dilaksanakan, dan di Indonesia juga ya bisa lah, kita bisa next nih Kak, terima kasih banyak nih Kak Elia, udah bincang banyak banget. Aduh, aku pengen lanjut sih sebenarnya, tapi kita harus ke Q&A session, jadi harus sesi tanya jawab. Jadi kita baca dulu nih komen dari teman-teman ya. Tuh minum dulu Mbak Ria. Wah, ada ini salah satu penggerak Pegunungan Bintang ini Kak Agus. Oh iya. Ya, halo Kakak. Ya. Ada Ibu Guru kapan ke Elia, Oksibil? Aduh ya, baru saya juga mau ke Oksibil, kapan ini? Aduh. Wah, Kak Elia berhati mulia, kirain ke Papua karena terinspirasi dari film Denias, Senandung di Atas Awan. Itu juga menginspirasi. Oh ini tadi Kak Agus, siap. Terus ada lagi nih pertanyaan. Wait. Saya juga setahun Kak dari Rati Hanami. Saya juga setahun Kak. Alhamdulillah sensi pertama saya hubungi menjadi future sensei saya di Kyode 2021 nanti. Wah, selamat. Selamat. Perasaan ada tadi pertanyaan tentang ini deh. Bagaimana cara membuat esai di tips buat ada esai ya Kak? Harus buat esai EDB. Esai sebenarnya bukan esai sih, karena maksudnya kalau setahu saya esai itu panjang minimal ada berapa karakter gitu kan. Kalau EDB sendiri dia nggak cuma bentuk pertanyaan aja dan ya kita jawab kayak gitu. Pertanyaannya pun cukup kayak ketika ada permasalahan keuangan di sini seperti apa yang kamu lakukan kayak gitu. Cuma itu aja. Kalau EDB nggak mengevaluasi dari esai. Mungkin kalau beasiswa lain match mungkin atau LPDP atau AS atau yang lain, mungkin ada esai gitu ya, ada pertanyaan yang menanyakan apa sih biasanya? Ya menanyakan kenapa mau pengabdian gitu. kamu terhadap Indonesia gitu contohnya. Gitu. Nah, next lagi nih dari Umi Meli. Salam kenal Mbak Elia, saya Meli dari Bengkulu. Senang sekali bisa gabung diskusi sore ini. Saya boleh bertanya tentang beasiswa ADB, benarkah usia penerimanya maksimal 45 tahun karena saya sudah 42 tahun saat ini? Kalau di Kobe University sendiri untuk master maksimal 35 tahun. Untuk master, cuma untuk master
Dan di Kobe University sendiri tidak bekerja, tidak saat ini ya beberapa tahun terakhir ini pun tidak bekerja sama dengan ADB. Jadi ADB tidak memberikan beasiswa S3 untuk Kobe University di G6 kayak gitu. Sampai saat ini informasinya seperti itu. Cuma mungkin kalau di kampus lain dan mungkin S3 mungkin syaratnya seperti yang Mbak Umi sampaikan, dan mungkin saya belum, itu harus cek lagi di masing-masing kampusnya kayak Iya, gitu karena ya. requirement-nya beda-beda Jadi gitu ya, Kak. requirement beda-beda gitu. Tapi memang persyaratan usia itu memang harus jadi concern juga sih gitu, karena memang ya ada beasiswa yang strict terhadap itu gitu. Biasanya kan memang kalau master itu maksimal 35-an gitu sih kan memang, tapi kalau dokter kan memang harusnya lebih tinggi lagi ya, Iya, batasan umurnya. biasanya. Semangat, Mbak. Next dari Rati Hanami, Kak, sehubungan dengan disaster risk management, apakah sebagai mahasiswa S2 Kakak harus memahami semua penelitian yang jadi research fokus di lab profesor saat ini? Wow. Wow. Luar biasa. Mungkin Luar biasa. baiknya gitu ya. Itu sangat teladan sekali. Teladan sekali. Saya pribadi, jangan contoh saya. Kalau saya pribadi, saya belum mencapai level itu. saya cuma maksudnya itu sangat baik ketika kita mempelajari riset-riset sensei kita nanti, sensei kita. Jadi kita maksudnya tahu beliau expertnya maksudnya di mana, terus kayak beliau fokusnya apa kayak gitu. Dan apa namanya tuh, itu apakah sesuai juga dengan bidang kita kayak gitu. Itu sangat membantu sih, kayak proses ngelihat kayak beliau tuh biasanya risetnya apa aja, itu sangat-sangat baik. Apalagi kalau misalkan masih belum dapat sensei, dalam artian kita masih bingung kira-kira mau senseinya siapa gitu, mau sekolah di Jepang tapi senseinya siapa. Salah satunya dengan itu, kayak kita cari penelitian yang menarik dengan misalkan bidang kita baca, ini siapa, sensei ini, terus kita lihat satu-satu, beliau lah yang lebih kayak mepet ke penelitian kita, kontaklah beliau ini kayak gitu. Kalau disaster sih ya. Next lagi nih, Kak, dari menurut Kakak dari Nanio Tabemashita, Kak. Jadi menurut Kakak kemarin bobot penilaiannya dari aspek apa, Kak? Untuk dapat beasiswa. Wow. Waduh. Mohon maaf sekali. Siapa ini Nanio Tabemashita? Nanio Kak. Saya nggak begitu mencari tahu juga ya tentang kayak yang mereka nilai skornya tuh bobotnya seperti apa, enggak kayak gitu secara spesifik kayak gitu, enggak saya cari tahu. Tapi mungkin kalau misalkan mau daftar beasiswa ADB, coba buka web ADB-nya, terus kayak lihat sebenarnya visi misi dia tuh apa. Biasanya dia kayak ngeluarin video atau enggak kayak penjelasan kayak yang dia cari apa. Kalau kayak di ADB itu dia kayak fokusnya di ekonomi, manajemen, dan development kayak gitu. Jadi ketika bidang kita atau enggak riset kita berkaitan erat dengan kayak gitu, itu menjadi kita menjadi sasaran penerima beasiswa ADB kayak gitu. Biasanya kayak dia visi misinya apa. Itu sih mungkin yang bisa membantu melihat, mungkin bukan bobot nilai, tapi kayak apakah kita sebagai calon awardee yang cocok untuk penerima beasiswa, karena kan pemberi beasiswa juga ingin mencari yang sesuai dengan penerima beasiswa yang sesuai dengan visinya kayak gitu. Kalau ADB sendiri memang fokus di tadi itu economic, management, science, technology, and development kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh mungkin di bagian research proposalnya kita harus meyakinkan bahwa kita tuh punya visi yang sama gitu ya, kayak dengan bisa secara implisit. Terus ada lagi nih, menurut Kakak ADB itu nyari kandidat awardee yang seperti apa sih? Barusan ya udah di ini ya. Dan mungkin tambahannya adalah memang fokus di bidangnya ya, karena kan maksudnya terlihat dia pingin punya pengalaman kerja minimal 2 tahun, jadi memang yang dicari maksudnya yang nantinya jadi calon-calon expertise di bidang tersebut kayak gitu. Jadi dalamilah bidangmu nanti gitu, yang kamu lakukan saat ini gitu.
Terus kan kalau udah dapat EDB harus balik ke Indonesia juga kan ya Kak? Ya, Berarti karena mereka salah satu, gimana Kak? Ayo dulu. salah satu yang iya benar-benar. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, salah satu yang dicari EDB juga itu karena memang mereka ingin memajukan juga negara-negara yang tadi yang bekerja sama dengan EDB itu. Jadi memang kita dianjurkan, diminta untuk kembali ke negara asalnya kayak gitu ya, untuk mengaplikasikan. Ya, bagus sih. Jadi mungkin bagian candidate awarding-nya mereka butuh orang yang punya berarti sesuai dengan visi mereka. Gitu ya Kak, bermanfaat di negaranya dan kembali ke negaranya seperti itu. Waktu kita tinggal sedikit lagi nih Kak. Nah terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir dari saya Kak, gimana kesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan ke sobat-sobat PP Kobe yang sedang nonton hari ini Kak? Kalau sekaligus jadi closing statement kita hari ini. Aduh, apa ya? Kesan-pesan apa tadi, Re? Kesan pesan yang mungkin ingin disampaikan gitu Kak, yang bagi teman-teman yang lagi mau daftar EDB atau yang mau daftar di Kobe University jurusan yang mau daftar, untuk teman-teman yang mau daftar EDB atau di Kobe University khususnya, terus semangat gitu, maksudnya teruslah berusaha, jangan nyerah kayak gitu. Terus cari informasi sebanyak-banyaknya, terus tanya, misalkan mau tanya, saya pribadi DM itu nggak masalah, terbuka, cari informasi banyak-banyak dan persiapkan sematang-matangnya, karena memang proses persiapan itu panjang gitu, makan waktu juga dan memang menantang juga kayak gitu. Jadi ya teruslah semangat, jangan menyerah, berusaha. Siap. Memang itu impiannya, teruslah berusaha kayak gitu. Dan selain itu tambahan juga untuk itu untuk teman-teman yang udah 20 menit, 20 detik lagi sih. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Ya. Satu lagi khususnya untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang sudah dapat beasiswa, sebenarnya penerima beasiswa itu ada tanggung jawab tersendiri juga gitu untuk kita yang penerima beasiswa ini, untuk bisa mengaplikasikan dan memanfaatkan keilmuan. Komen. Jadi tadi buat 1 jam aja gitu Kak. Jadi ntar kita tunggu 5 menit lagi. Terus kita mungkin teman-teman bakal kembali lagi join sama kita. Terus kita langsung lagi ke pertanyaan terakhir tadi tentang closing statement ya. Benar-benar. Karena Kakak tadi ada pesan penting. Sebenarnya itu sih udah. Udah? Enggak. Oh, udah bener. Sebenarnya udah, Ri. Bener. Jadi mungkin ya lu ya terakhir penutup aja. Penutup aja, siap nggak apa-apa. Dikit nggak apa-apa. Jadi penutupnya tadi buat jangan patah semangat buat teman-teman yang mau daftar. Buat teman-teman yang mau daftar sekolah dan juga yang lagi sekolah, yang dapat mungkin privilege lebih, manfaatkan sebaik-baiknya, tetap semangat juga, dan ketika maksudnya kita bisa memberikan walaupun sedikit apa yang kita dapatkan lebih ini ke orang lain yang belum, mungkin itu akan lebih baik sih gitu aja. Siap. Terima kasih. Dan dan kalau misalkan teman-teman yang masih kuliah, misalkan di sini ada terus berkegiatan sosial, berkegiatan volunteer, itu sangat-sangat bermanfaat sih untuk kayak bekal nanti setelah lulus atau mau daftar sekolah kayak gitu. Jadi banyak-banyaklah kayak terjun ke masyarakat kayak gitu. Karena seru gitu. Seru. Okay. Siap nih, semoga nanti kalau aku kembali ke Indo juga baru bisa mulai ke masyarakat, dan mungkin ya saya juga belajar dari Kak Elia sih gimana caranya nanti kalau udah balik ke Indonesia bisa bermanfaat ke masyarakat Indonesia langsung gitu ya. Jadi nggak di luar negeri terus jadi Bang Toyib bertahun-tahun tidak pulang. Tapi kok bentuk kontribusi banyak sih, jadi apapun itu sih, nggak mesti ini. Ya banyak lah, bisa dicari. Siap. Kalau gitu nanti terima kasih banyak Kak Elia sudah mau bergabung dengan kita di 1 jam ini udah mau bergabung dengan kami dari PP Kobe.
Terima kasih juga teman-teman. Maaf yang udah menonton tadi terputus. Sebentar nanti kita save, nanti kita bagi lagi videonya. Intinya jangan pernah menyerah. Kalau mau cari beasiswa seperti EDBJSP juga, mungkin seperti Kak Elia ya, terjun ke masyarakat, melihat apa sih isu yang ada di Indonesia, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Dari pertanyaan tersebut mungkin akan menjadi memberikan insight, memberikan motivasi buat daftar ke beasiswa luar negerinya. Dan itu mungkin lebih meyakinkan ya Kak, kalau kita punya ada pengalaman di sini, pengalaman kita sendiri gitu loh Kak, daripada Jadi cuma jadi berdasarkan modal. dari benar-benar jadi modal buat dapat beasiswa. Itu sih menurut aku yang pelajaran yang bisa aku dapatkan dari Kak Elia. Wah, udah banyak nih yang gabung. Terima kasih banyak semuanya udah yang mau gabung. Sebenarnya tadi tuh closing statement kita udah selesai dengan perbincangan hari ini. Yuru Toku with PPI Kobe sudah selesai hari ini. Jangan lupa nanti PPI Kobe akan hadir lagi dengan acara Yuru Toku dengan tema yang berbeda. Kami usahakan berbeda ya. Jangan lupa terus tongkrongi IG-nya PPI Kobe, SNS kami yang lain ada di Facebook, ada di Twitter. Jangan lupa tongkrongi. Yang mau nanya tentang EDBJSP bisa langsung ke IG-nya Kak Elia, @Elia_Hanafi. Nanti kami tulis di bagian bawah ya. Iya. Bener. Nanti kita tulis di bagian bawah. Siap. Terus nanti kita juga bakal kalau ada pesan-pesan mau bicara mau diskusi tentang beasiswa ini, tolong dikirim ke akun SNS PPI Kobe. Mungkin kita bakal cari siapa tahu yang mau berbincang tentang LPDP atau yang lain bisa bisa langsung kasih tahu kami. Nanti kita bakal bikin webinar yang baru lagi. Oke? Siap. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Arigatou kasih. gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.